Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Husaini dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Kali ini di video tutorial penggunaan perintah CMD untuk pengelolaan jaringan dan sistem. Kali ini kita akan bahas satu persatu perintah yang penting dan sering dipakai dalam command prompt dan juga beberapa yang kita akan praktekkan. Yang pertama adalah cd change directory. Ini berfungsi untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain atau di folder yang satu ke folder yang lain di dalam sistem operasi Windows. Kita bisa lihat sekarang kita berada di drive C, itu di Windows, kemudian di sistem 32. Nah, sekarang kita akan coba berpindah, misalnya kita ke drive C, kemudian kita ke user, kemudian kita klik enter, maka kita akan berpindah yang tadinya Windows, sekarang kita ke folder user. Kalau kita ke C terus Windows, kita akan kembali ke drive C, folder Windows. Itu yang pertama, change directory. Kemudian selanjutnya ada clear screen atau CLS. Ini berfungsi untuk membersihkan tampilan dari layar CMD kita. Jadi kita bisa ketik CLS kemudian klik enter, maka nantinya ini perintah yang ada di atas itu akan terhapus. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada CLS. Nah, ini adalah perintah bantuan untuk clear screen. Nah, ketika kita mengklik ini enter, maka akan ada deskripsi singkat tentang fungsi dari perintah CLS, yaitu clear the screen. Selanjutnya kita akan coba perintah yang keempat adalah perintah dir directory. Ini akan menampilkan daftar opsi atau cara penggunaan dir. Ini untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori tertentu. Misalnya kita akan coba melihat menampilkan daftar file dalam format, namanya kita pakai yang dir /w. Nah, maka akan muncul daftar file dalam format yang lebih ringkas. Nah, jadi ini adalah folder-folder yang ada di drive Windows. Ada 26 file, kemudian ada 80 directory. Nah, ini kita bisa hapus
lagi semua perintah yang ada di screen ini dengan cara ketik cls kemudian enter. Selanjutnya kita ke perintah ip config. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Ini kita gunakan misalnya untuk mengetahui alamat IP komputer saat terhubung di jaringan lokal, maka kita akan gunakan perintah ipconfig. Di sini muncul IP, alamat IP dari jaringan yang kita gunakan yang terhubung. Kemudian ada perintah selanjutnya ipconfig all. Ini versi yang lebih lengkap dari ipconfig. Perintah ini menampilkan seluruh detail konfigurasi jaringan, termasuk alamat MAC, kemudian juga status DHCP, kemudian ada DNS server yang digunakan, dan banyak lagi. Nah, untuk melihatnya kita bisa tekan enter. Ini ada DNS, DHCP. Nah, ini ipconfig/all ini sangat berguna untuk troubleshoot jaringan. Nah, selain ipconfig all, ada juga kita bisa perintah ipconfig. Nah, ini untuk menampilkan bantuan dari perintah ipconfig apa saja yang bisa kita gunakan. Di sini ipconfig ada ipconfig all, release, kemudian renew, flash DNS, register DNS, display DNS, dan lain-lain. Nah, kita coba kita gunakan ipconfig release. Nah, perintah ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang saat ini dipakai di komputer kita dari server DHCP. Nah, ketika kita menjalankan perintah ini, maka akan mereset alamat IP yang kita gunakan, dan nantinya jaringan yang terhubung ke komputer itu akan hilang. Enter. Nah, seperti ini, maka akan kosong IP-nya, dan juga internet itu tidak terhubung. Nah, selanjutnya untuk meminta alamat IP baru, kita tinggal klik ipconfig renew. Nah, kita akan meminta alamat IP baru dari server DHCP. Ini biasanya kita gunakan untuk menyegarkan koneksi jaringan. Ini akan sudah muncul kembali alamat IP-nya. Selanjutnya ada perintah ipconfig display DNS. Nah, ini untuk menampilkan isi cache DNS komputer.
Ini menyimpan alamat IP dari situs web yang pernah kita akses. Ya, kita klik enter. Nah, di sini akan banyak muncul cache DNS. Ini menyimpan alamat IP dari situs-situs web yang kita kunjungi. Nah, untuk menghapus ini, mengosongkan cache-nya, kita ke IP config display plus DNS. Ini untuk mengosongkan cache DNS. Successfully flush the DNS resolver cache. Jadi ini biasa kita lakukan untuk mengatasi masalah akses website. Misalnya DNS yang sudah kadaluarsa atau berubah tapi tidak bisa direfresh otomatis oleh komputer. Nah, karena kita sudah banyak menampilkan perintah, kita akan kosongkan lagi dengan mengetik cls. Selanjutnya ada perintah ipconfig register DNS. Ini untuk mendaftarkan ulang nama host komputer di server DNS yang ada di jaringan lokal. Tentu ini supaya komputer kita dikenali dengan nama yang benar oleh komputer lain di jaringan. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kita daftarkan ulang. Nah, selanjutnya setelah clear screen, kita masuk di perintah yang ke-13, itu ada ping. Nah, perintah ini untuk mengirim paket data ke alamat IP atau nama domain. Ini bisa kita gunakan untuk mengecek konektivitas dan kelancaran kecepatan respon. Nah, misalnya kita akan coba ping google.com. Nah, di sini ada 4 paket yang dikirim, kemudian yang diterima juga 4. Jadi paket lossnya itu 0. Minimum 64 milisekund, maksimum 93. Jadi rata-ratanya itu 77 milisekund. Kita coba ping youtube.com. Seperti ini. Ada juga 4 paket, jadi defaultnya ketika kita tidak mengatur itu ada 4 paket yang dikirim, kemudian 4 yang diterima, lossnya itu kosong. Minimum 63, maksimum 84, rata-ratanya itu 72. Selanjutnya kita akan menampilkan semua koneksi jaringan yang aktif dan port yang terbuka di komputer kita. Kita akan mengetikkan perintah netstart. Ini untuk membantu kita mengetahui aplikasi apa saja yang sedang berkomunikasi lewat jaringan. Nah, ini penting untuk monitoring jaringan.
Nah, di sini ada proto. Ini kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai. Di sini pakai protokol TCP. Kemudian local address ini alamat dan nomor port yang ada di komputer kita. Terus range address ini koneksi yang dituju oleh local address. Kemudian state ini adalah status dari koneksi yang sedang terjadi. Establish itu koneksinya terjadi dan siap mengirimkan data. Kalau time wait itu sedang menunggu koneksi. Terus selanjutnya perintah yang ke-15 ada tracer. Perintah ini untuk melacak jalur yang dilewati paket data dari komputer kita ke server tujuan. Misalnya kita akan melacak paket data ke google.com. Ini akan menunjukkan berapa banyak router yang dilewati paket data sebelum mencapai Google. Ini berguna untuk mendiagnosa delay atau putusnya rute jaringan. Sini terlihat lagi ada request timeout. Bilangkah ini ada masalah di koneksi internet kita. Jadi ada 26 rute yang dilewati, 26 langkah untuk menuju ke google.com. Baik, selanjutnya kita ke perintah pet ping. Ini kombinasi antara ping dan tracer. Ini untuk membantu menganalisa rute jaringan sekaligus mengukur kehilangan paket pada tiap router atau jalur yang dilalui. Nah, sini kita bisa melihat berapa opsi dari perintah petping. Sekarang kita ke perintah ke-17 NS lookup. Ini digunakan untuk mencari informasi DNS tentang sebuah domain. Misalnya kita ingin mencari alamat IP yang terkait dengan nama situs. Misalnya kita coba NS lookup .com.
Hmm. Sekarang kita ke perintah ke-18. Ini SH adalah perintah tingkat lanjut untuk konfigurasi dan monitoring jaringan di Windows. Ini kita bisa aktifkan atau nonaktifkan adaptor, mengatur IP statis, membuka firewall, dan banyak konfigurasi lainnya lewat Nets. Ini kita mau mengubah IP address seperti ini. Perintah yang ke-19 ada root. Ini perintah untuk mengelola tabel routing IP di komputer kita. Ini untuk menentukan rute paket data ke jaringan tujuan. Misalnya kita coba rute print untuk mendapatkan perintah waktu routing table. Terus ada yang selanjutnya adalah net. Ini adalah perintah multifungsi untuk mengelola berbagai aspek jaringan Windows seperti membuat share folder, mengatur user jaringan, memonitor sesi komputer lain dan sebagainya. Contohnya kita net user. Ini untuk menampilkan akun pengguna di komputer.